Kemarin kita sebutkan dan asas yang dibangun di atasnya al-jamaah siapa? Asas yang dibangun di atasnya al-jamaah siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kan ini? Udah masuk kan? Merekalah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, kata beliau, faqad dhalla wabtada, pasti sesat dan berbuat bid'ah. Sudah pasti itu ya. Orang yang tidak mau mengambil dari sahabat pasti sesat dan berbuat bid'ah. Karena yang membawa agama ini dari Rasulullah kepada kita siapa? Ya para sahabat. Sekarang kalau ada orang berkata begini, saya nggak butuh sahabat, saya nggak mau ngikutin manhaj sahabat, terus ngikutin manhaj siapa? Hah? Tukang kuli. Ngikutin manhaj siapa? Semua ulama ngikut manhaj sahabat. Ya, imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hazm, semua ikut manhaj sahabat. Yang tidak mau mengikuti sahabat hanya Syiah. Ya, mereka ya tidak mau mengikuti para sahabat, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Nah, tujuan mereka sebetulnya apa? Tujuan mereka ingin menghancurkan Islam. Kalau sahabat berhasil ditikam, berarti mereka akan bisa menikam Al-Quran. Mereka juga bisa menikam hadis. Makanya orang-orang Syiah, Rafidhah, Imamiyah, Itsna Asyariyah sampai detik ini tidak meyakini kebenaran Al-Quran yang ada pada kita. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada kita itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Kenapa? Karena dasar mereka sudah mengkafirkan sahabat. Kalau sudah kafir sahabat, sahabat kafir, berarti Al-Quran itu dari siapa? Dari sahabat. Berarti periwayatan para sahabat terhadap Al-Quran diragukan. Sementara yang mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf siapa? Abu Bakar, Umar. Oke. Kata mereka Abu Bakar dan Umar kafir. Berarti mereka tidak dipercaya lagi. Jadi Al-Quran yang ada nggak bisa dipercaya. Terus Al-Quran yang asli yang mana dong? Yang benar ada pada imam kami. Maka mereka merasa perlu mengatakan imam kami maksum, tidak mungkin salah. Ya, mana buktikan mushaf yang asli itu? Oh, nanti imam kami yang terakhir akan keluar. Itulah Pak khurafatnya mereka itu, Pak. Ya, banyak orang-orang Islam tidak sadar bahaya Syiah. Bahkan baru-baru ini keluar katanya Syiah itu nggak bahaya. Katanya yang mengatakan Syiah bahaya itu provokator. Ya, pantesan aja yang ngomong orang Syiah juga. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau kita mempelajari tentang hakikat Syiah, siapa mereka, dan kita pelajari dalam kitab-kitab mereka, ya, semua pasti akan melek dan lihat. Mana mungkin Imam Syafi'i salah ketika mengatakan, aku meriwayatkan dari semua kelompok kecuali satu, dari Syiah, karena mereka menghalalkan dusta. Mungkinkah Imam Syafi'i bohong, Pak? Imam Syafi'i nggak bohong, ya akhwal Islam. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan ya. Beliau berkata, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa dhalalatu wa ahluha finnar, kesesatan dan pelakunya terancam masuk neraka. Ini pembahasan harus dibahas ini. Karena masalah bid'ah ini masalah di Indonesia ini apa ya, kayak momok gitu, Pak, menakutkan. Mungkin kata bid'ah itu lebih menakutkan dari gundurwo, Pak. Lebih menakutkan dari kuntilanak, Pak. Ya, sebab ya mereka tahu bahwa bid'ah itu pelakunya terancam masuk neraka. Sebab mereka tahu bahwa bid'ah itu identik dengan kesesatan. Makanya nggak mau amal ibadah disebut, mereka biasa lakukan disebut bid'ah. Makanya memang ya masalah kata-kata bid'ah ini besar dan berat.
Dan juga kita juga harus berhati-hati di dalam menjelaskan masalah bid'ah. Karena dalam masalah bid'ah ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama terlalu ekstrim, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Wah, ini nggak benar. Kelompok yang kedua terlonggar, dikit-dikit boleh, nggak apa-apa. Ya seakan-akan tidak ada bid'ah dalam agama. Kelompok yang benar yang tengah-tengah, yang memang betul-betul mereka menilai suatu perkara itu bid'ah atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ya. Karena kata Syekh Ali Hasan dalam kitab Ilmu Usul Bidah, yang boleh menilai sesuatu itu bid'ah atau bukan itu harus memenuhi 2 syarat. Harus memenuhi berapa syarat? 2. Yang pertama, syarat yang pertama adalah huwa an yakuna aliman bisunnati Rasulillah. Dia betul-betul menguasai sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul. Kalau cuma baru belajar Arba'in Nawawiyah main bid'ah-bid'ahin aja, tak dulu mas. Iya. Kita harus betul-betul menguasai hadis-hadis Rasulullah SAW. Sudah pelajari Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan kebanyakan hadis sudah kita lalap. Ya, maksudnya kita sudah pelajari gitu ya. Nah ini terkadang ada orang baru belajar Bulughul Maram petantang petenteng, masya Allah. Ngomongnya apa? Nggak ada dalilnya. Emang ente sudah kalau pelajari semua dalil-dalil? Nah dulu mas, karena untuk masalah ini berat. Para sahabat saja terkadang salah. Pernah waktu itu Aisyah radhiyallahu anha minta supaya jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa ke masjid supaya istri-istri Nabi bisa mensolatkannya. Ini setelah Rasulullah meninggal, ya. Rupanya sebagian sahabat mengingkari dan mengatakan itu bid'ah. Rasulullah SAW tidak pernah mensolatkan jenazah di dalam masjid, kata mereka. Maka apa kata Aisyah? Tergesa-gesa sekali mereka mengatakan itu bid'ah. Padahal 2 anak Ibnu Baydha disolatkan Rasulullah di dalam masjid, kata Rasul. Memang sih kebanyakan sholat jenazah Rasulullah di luar masjid, karena di zaman Rasulullah SAW itu ada di pinggir masjid, ya, tempat terbuka khusus untuk mensolatkan jenazah. Sehingga sebagian sahabat karena ketidaktahuan dia menganggap itu bid'ah. Tapi Aisyah membantah bahwa di zaman Rasulullah pernah mensolatkan di dalam masjid. Ini ya, jadi syarat orang yang boleh menghukumi itu bid'ah atau bukan harus ulama. Kalau penuntut ilmu jangan berani-berani mas. Kalau ada ulama yang mengatakan itu bid'ah baru, ini ada ulamanya. Kalau para ulama berbeda pendapat ini bid'ah atau bukan, nah baru kita tarjih, kita pelajari siapa yang paling kuat dalam masalah ini. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua untuk menilai suatu perkara bid'ah atau tidak itu an yakuna muliman bi ilmi usulil bid'ah. Kata Syekh Ali Hasan, yaitu dia betul-betul menguasai pokok-pokok ilmu menilai suatu perkara itu bid'ah atau bukan. Karena ada ilmunya itu, Pak. Iya. Kaidah-kaidahnya bagaimana? Kadang-kadang ada orang yang nggak paham, dikira bid'ah itu semua yang Rasulullah tidak lakukan. Jadi akhirnya Rasulullah nggak lakukan bid'ah, Rasulullah nggak lakukan bid'ah. Padahal enggak. Di sana ada kaidah-kaidahnya tentunya. Nanti insya Allah kita akan bahas ya. Karena masalah pembahasan bid'ah ini lumayan panjang. Saya harus perinci supaya paham. Baik, kita akan bahas apa itu bid'ah. Kita akan memberikan definisi dulu bid'ah dari sisi bahasa dan bid'ah dari sisi istilah. Bid'ah secara bahasa, apa itu bid'ah secara bahasa? Bid'ah secara bahasa dari kata bada'a, artinya ikhtilaqul amri ala ghairi misalin sabiq, membuat sesuatu yang sebelumnya nggak ada.
mengada-ngada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Apa Mas? Bid'ah secara bahasa? Membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ini secara bahasa apa secara istilah? Secara bahasa. Mobil bid'ah, betul. Tapi secara bahasa. Kacamata bid'ah, betul. Tapi secara bahasa. HP bid'ah, betul bid'ah. Tapi secara bahasa. Pesawat bid'ah. Emang ada di zaman Nabi pesawat, Pak? Enggak ada. Betul bid'ah, tapi secara bahasa. Apalagi? Wajah antum juga bid'ah kali. Ikhwatul Islam, iya. Jadi bid'ah secara bahasa itu artinya mengada-ngada sesuatu, membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ingat loh, ini secara bahasa. Sekarang bid'ah secara istilah. Kenapa sih para ulama selalu mendefinisikan dari sisi bahasa dan istilah, Pak? Untuk mengingatkan bahwa sesuatu makna secara bahasa berbeda dengan secara istilah. Sholat contohnya. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Secara istilah apa? Ucapan dan perbuatan yang khusus dengan waktu yang telah khusus dan gerakan yang khusus. Nah itu namanya apa? Sholat. Nah, sekarang kalau orang liberal membawa kata sholat kepada makna bahasa, oh saya sih selalu sholat, saya selalu berdoa. Nah, ini salah, berarti dia sudah memaknai sholat hanya sebatas dari sisi apa? Bahasa. Nah sekarang bid'ah pun begitu, ada makna secara bahasa, ada bid'ah makna secara apa? Istilah syariat. Baik, sekarang bid'ah secara istilah syariat, para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkannya. Namun yang paling bagus adalah ungkapan al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Beliau mengatakan al-bid'atu hiya tariqatun ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Ini tolong ya, kata-kata dalam agamanya dikasih bold nih. Kasih baris bawah kayak garis atas kayak terserah. Yang jelas ini penting sekali, kata-kata dalam agama. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang menyerupai syariat dan dibuat yang tujuannya adalah bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Yang tujuannya apa? Bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Baik, kita akan sedikit syarah definisi ini. Kata beliau, bid'ah itu adalah tata cara dalam agama. Tolong perhatikan, ini penting banget nih Pak, dalam agama. Kenapa beliau mengatakan bahwa bid'ah itu adanya dalam agama, bukan dalam bid'ah secara istilah, maaf ya. Kita sedang bicara bid'ah secara istilah. Adanya cuma dalam agama. Kenapa masalah dunia? Karena masalah dunia itu pada asalnya boleh, Pak. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di muka bumi ini. Para ulama usul fikih seluruhnya mengatakan, ya bahwa ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa yang berhubungan masalah dunia pada asalnya boleh, nggak apa-apa.
Antum bikin HP, kayak mau bikin pesawat, mau bikin mobil, silakan, nggak masalah. Pada asalnya boleh, masalah dunia itu halal. Antum mau bikin kue yang sebelumnya nggak pernah ada, ya. Antum mau bikin masalah dunia, silakan, selama itu bermanfaat untuk kehidupan manusia, asalnya halal. Sedangkan masalah agama, karena agama ini milik siapa? Agama milik Allah. Syariat hanya milik Allah. Yang berhak mensyariatkan agama Allah. Karena agama ini milik Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti milik Allah adalah agama ini milik Allah. Karena itu milik Allah agama ini, yang berhak membuat syariat siapa? Allah. Manusia punya hak? Tidak punya hak. Kalau ada perintah dari Allah, laksanakan. Kalau tidak ada perintah dari Allah, jangan dulu. Iya. Karena ini agama kita, ini agama milik Allah. Makanya Pak, Rasulullah SAW nggak pernah berani bikin syariat dari dirinya sendiri. Rasulullah nggak pernah berani, Pak. Pernah ada datang ke Rasulullah seorang laki-laki ketika haji nih. Ya Rasulullah, rambut saya ini banyak kutunya, iya, dan saya udah nggak tahan. Ternyata kutunya berjatuhan, Pak. Saking lama, saking banyaknya jatuh. Bagaimana ya Rasulullah? Bolehkah saya mencukurnya? Sementara kalau sedang ihram kan nggak boleh cukur rambut. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun diam. Kemudian diturunkan padanya wahyu. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Mana tadi yang bertanya?" "Aku ya Rasulullah, cukur rambutmu dan bayar dam." Ternyata Rasulullah nggak berani menjawab, kecuali setelah dapat wahyu. Ada pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu yang mana?" Kata Rasulullah, "La adri, nggak tahu. Saya mau tanya dulu malaikat Jibril." Nanya ke malaikat Jibril bilang nggak tahu. Mau tanya dulu sama Allah. Setelah Allah beritahu, baru malaikat Jibril kasih tahu ke Rasulullah SAW. Nggak berani Rasulullah jawab, Pak. Sampai nanya kepada siapa? Malaikat Jibril. Rasulullah itu paling nggak berani, Pak, untuk mensyariatkan sesuatu belum ada, sementara belum ada perintah. Ketika di kota Mekah, Hudzaifah ibnul Yaman datang, Pak, membawa pedang terhunus. "Hai Rasulullah, sampai kapan kita dihina terus seperti ini ya Rasulullah? Ya, ayo kita berjihad." Apa kata Rasulullah? "Aku belum diperintahkan untuk itu." Nunggu perintah tetap Rasulullah juga. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Rasulullah aja begitu nggak berani bikin syariat sampai ada perintah dari Allah, masa kita lebih hebat dari Rasulullah, Pak? Masa kita lebih berani untuk inovasi sendiri? Makanya dari itulah ya akhwal Islam, agama kita ini harus betul-betul menunggu langsung perintah dari Allah. Rasulullah aja nggak berani merubah-rubah syariat Allah, Pak, nggak berani. Rasulullah nggak berani nambah-nambah syariat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, di sini Imam Asy-Syatibi memberikan batasan, memberikan apa? Ya, kekhususan. Jadi bid'ah secara istilah itu apa? Tata cara dalam agama. Bukan dalam masalah dunia. Bukan, karena masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Tapi kalau masalah agama pada asalnya apa? Nggak boleh dulu. Coba Pak, kaidah ini bikin kita mudah loh Pak. Ibadah beban nggak Pak? Ibadah beban nggak? Beban. Iya. Kata makanya kan disebut mukallaf. Pernah dengar nggak kata-kata mukallaf? Mukallaf itu bahasa Indonesia, bahasa Arab?
Mukallaf bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa Arab. Mukallaf artinya apa secara bahasa Indonesia? Mukallaf itu artinya yang dibebani, Pak. Makanya kata para ulama, disebut mukallaf itu kalau dia balik, muslim, balik dan berakal, nih mukallaf. Loh kenapa disebut mukallaf? Karena mereka telah dibebani syariat, dibebani sholat, zakat, puasa. Berarti ibadah itu beban, bukan? Beban. Karena ibadah itu beban ya akhi, maka syariat kita ini pada asalnya belum memberikan beban kepada manusia. Sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama kamu. Lebih mudah mana? Melakukan atau meninggalkan? Hah? Lebih mudah mana? Melakukan apa meninggalkan? Lebih mudah meninggalkan. Oke. Kalau meninggalkan doang kan. Kalau melakukan sesuai kemampuan. Tidak semua orang bisa melakukan, Pak. Tapi kalau untuk meninggalkan, ninggalin aja udah selesai. Berarti karena ibadah itu melakukan, berarti beban enggak? Beban. Maka dalam syariat ibadah pada asalnya tidak boleh sampai nunggu dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah tidak kalau seperti itu, Pak? Mudah. Iya. Tapi terkadang kan kita pengennya yang susah-susah. Dikasih kemudahan maunya yang susah. Padahal syariat agama ini mudah sekali, alhamdulillah. Nah, inilah ya akal Islam. Jadi tuh tata cara dalam agama. Jadi bid'ah secara istilah syariat itu hanya dalam masalah agama. Masalah dunia monggo, karena itu pada asalnya halal. Tapi tetap dalam masalah dunia syariat Islam pun memberikan batasan. Contoh misalnya jual beli, bagaimana batasannya, bagaimana larangannya. Contoh misalnya berpakaian, bagaimana batasannya, apa yang perlu dipakai dan apa nggak boleh. Demikian pula makanan dan minuman, ada batasan-batasan dalam syariat, ada. Iya. Nah ini akhi, saudara-saudaraku sekalian, paham sampai sini? Kita lanjutkan. Tata cara dalam agama yang buat. Artinya tidak ada asalnya dalam syariat. Iya. Dan ini ada dua macam, Pak. Ada dua macam. Macam yang pertama, memang asli nggak ada dari sononya. Ini ibadahnya asli dibuat-buat, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabiin, tidak pula tabiut tabiin. Nggak ada udah. Dicari dalilnya sampai botak nggak ketemu. Iya, asli. Yang kedua, ditambah-tambah dari yang disyariatkan. Contoh sholatnya benar sesuai syariat, tapi ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang nggak ada sesuai syariatnya. Ya. Adapun contoh yang pertama misalnya apa? Sholat rogoib, hadisnya palsu, Pak, dengan kesepakatan seluruh ahli hadis. Sholat nisfu Sya'ban, hadisnya palsu kata Imam Nawawi dengan kesepakatan seluruh ahli hadis. Karena hadisnya palsu berarti nggak ada asalnya sama sekali. Maka ini namanya bid'ah yang memang asli nggak ada dari sononya. Iya. Ada lagi yang memang bid'ah ditambah-tambah, Pak. Ada orang sholat begini, Pak. Ada juga yang digulung-gulung. Iya. Ini ditambah-tambah. Kalau sholatnya benar sesuai syariat, sedekapnya sedekapnya juga sesuai syariat, cuman ditambah pakai gaya-gaya gitu. Yes. Habis belajar kungfu kali, Wing Chun. Ya. Diputer-puter. Nah, yang seperti ini pun tetap dikategorikan bid'ah. Kenapa? Karena masalahnya ini syariat agama, Pak. Dan syariat agama ini milik Allah saja. Hatta Rasulullah pun gak berani nambah-nambah atau merubah-rubah.
Iya. Jadi bid'ah itu tadi apa? Hah? Tata cara dalam agama yang dibuat menyerupai syariat. Menyerupai syariat nggak? Iya dong. Karena kan orang nganggapnya ini agama, Pak. Jadi menyerupai apa? Contoh, sholat tergoib hadisnya palsu, nggak ada hadis sahihnya. Sholat mirip-mirip nggak Pak syariat? Oh iya, ya ada nilai ibadah di situ, ada. Kemudian yang terakhir apa? Dan tujuannya adalah dalam rangka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Nah inilah, ya kalau terpenuhi 4 perkara ini, disebutlah perkara itu bid'ah secara syariat. Secara apa Pak? Secara syariat. Iya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini bid'ah secara syariat. Siapa yang bisa ngulangin? Ada? Nggak bisa. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang menyerupai syariat, yang dibuat-buat, yang tujuannya adalah bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Ada hadiahnya, Masya Allah. Ya. Nah ini berarti kita bisa membedakan bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara syariat. Apa bedanya bid'ah secara bahasa dengan secara syariat? Itu mah contoh. Bapak nih, jangan tegang Pak, jangan tegang, biasa aja Pak. Kurang tepat Pak ungkapannya. Itu yang pakai kacamata. Salah. Kurang tepat. Iya. Iya, bisa lah. Bisa. Jadi bid'ah secara bahasa itu mutlak. Segala sesuatu yang baru ada dan sebelumnya tidak ada disebut bid'ah secara bahasa. Baik dalam masalah dunia maupun masalah agama. Semua yang baru ada, yang sebelumnya tidak ada disebut secara mutlak udah. Tapi bid'ah secara istilah syariat itu khusus dalam masalah agama. Adapun masalah dunia pada asalnya apa? Halal dan boleh, nggak apa-apa, fadhol. Paham nggak Pak? Ya, jadi bedanya itu bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara istilah syariah. Baik, kalau sudah paham sampai di sini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah bid'ah. Ketahuilah ya akhul Islam, syariat Islam ini sudah sempurna dan sudah kita sebutkan kemarin. Sekarang jadi masalah, Ustadz, emang kenapa sih bid'ah itu dilarang dalam syariat? Kenapa sih Allah dan Rasulnya mewanti-wanti jangan berbuat bid'ah? Dalam Al-Quran Allah mencela orang-orang musyrikin yang membikin syariat yang Allah tidak izinkan. Dalam surat apa ya Allah mengatakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Ya. Allah mengatakan, apakah mereka punya
Apakah mereka memiliki syuraka, sekutu-sekutu yang membuat bagi mereka syariat dalam agama yang Allah tidak izinkan? Lalu ya, saya cari dulu. Surat apa? Asy-Syura. Ayat? Ayat 21. Asy-Syura ayat 21 katanya. Silakan dilihat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u. Apakah mereka mempunyai syuraka? Apa itu syuraka? Syuraka itu artinya ya syarik, sekutu, yang membuat syariat bagi mereka sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Di sini Allah mencela orang-orang musyrikin Quraisy yang mengambil sekutu-sekutu, di mana sekutu itu membuat syariat dalam agama sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Jadi orang musyrikin Quraisy dulu berbuat bid'ah, Pak. Bid'ahnya apa? Banyak. Di antaranya bagi mereka yang tidak bawa hewan hadyu, tawafnya telanjang bulat, nggak boleh pakai pakaian. Di antaranya khusus Quraisy wukufnya bukan di Arafah, di Muzdalifah. Itu dirubah-rubah tuh syariat Nabi Ibrahim sama mereka. Makanya Allah mencela mereka. Kenapa? Karena mereka membuat syariat sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis-hadis banyak Nabi memperingatkan masalah bid'ah itu. Di setiap khutbah Jumat, dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, selalu Rasulullah mengatakan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Itu riwayat Muslim, Pak, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Bahkan Imam Kutubus Sittah meriwayatkan itu semua. Itu Rasulullah ucapkan setiap Jumatan, Pak. Dan ucapan ini hampir saya katakan hilang di masjid-masjid. Karena orang udah ketakutan duluan, Pak. Iya. Karena isinya apa di situ? Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Seluruh petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Rasulullah mengatakan seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan. Bayangkan. Iya, gimana nggak kereng itu, Pak? Iya. Mungkin antum kalau khutbah Jumat pakai itu, wah, ini jangan-jangan Wahabi nih, Wahabi. Padahal hadisnya jelas banget, Pak. Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ahmad, sahih hadisnya jelas. Ya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, kenapa sih Rasulullah sampai begitu setiap Jumat ngingetin? Bahkan hadis-hadis tentang celaan bid'ah banyak sekali, Pak, kalau Bapak kumpulin. Di antaranya hadis Rasulullah sabda, innallaha la yaqbalu ya an sahibi bid'atin taubatan hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah ya tidak akan memberikan taufik kepada ahli bid'ah sampai dia meninggalkan Allah tidak akan menerima taubat dari ahli bid'ah sampai dia meninggalkan apa? Kebid'ahannya. Sampai begitu Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya. Kenapa sih bid'ah itu kayaknya serem banget di mata Rasulullah, bahkan di mata Allah pun juga. Iya. Bahkan para ulama pun juga, sahabat, tabi'in menganggap bid'ah itu serem, Pak. Serem. Bahkan pengingkaran Rasulullah kepada orang yang berbuat bid'ah lebih keras daripada kepada orang yang berbuat maksiat. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ada seorang sahabat yang seringkali dicambuk gara-gara minum arak, Pak. Karena sering dicambuk, akhirnya ada seorang sahabat yang memaki-maki dan melaknat dia, semoga Allah melaknat kamu. Apa kata Rasulullah? La tal'anu, jangan kamu laknat dia, karena ia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini padahal mabuk-mabukan, Pak.
Tapi bagaimana Rasulullah menyebutkan tentang Khawarij? Khawarij ini berbuat bid'ah dalam agama. Apa kata Rasulullah? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjingnya neraka, anjingnya neraka, anjingnya neraka. Rasul juga bersabda tentang Khawarij apa? Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qataluh. Seburuk-buruk orang yang terbunuh itu orang Khawarij. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh yang dibunuh oleh orang Khawarij. Rasul juga bersabda tentang orang Qadariyah apa? Al-Qadariyah tu majus hadhil ummah. Qadariyah majusi umat Islam. Keras Rasulullah terhadap mereka-mereka yang berbuat bid'ah. Kok kenapa sih? Gitu loh. Bid'ah kok serem banget di mata Rasulullah, di mata para sahabat. Iya. Karena pertama Pak, bid'ah itu bisa merusak agama. Gara-gara bid'ah agama ini rusak, hancur. Rusaknya agama Nasrani orang bid'ah Pak. Yang paling doyan berbuat bid'ah siapa? Nasrani. Ya. Rohbaniyah, kependetaan mereka yang mereka tidak mau kawin, itu kan bid'ah asli buatan mereka. Makanya Allah mengatakan warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan rohbaniyah yang mereka ada-adakan kata Allah dan tidak pernah kami wajibkan atas mereka. Ya. Karena memang bid'ah itu merusak, Pak. Kalau bid'ah dalam masalah akidah merusak akidah. Makanya akidah Khawarij yang dia mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir. Bahaya nggak Pak? Bahaya. Berarti bapak orang yang berzina kafir, orang yang berdusta, antum kalau berdusta sekali kafir. Kata orang Khawarij, halal darahnya halal. Kalau halal darahnya boleh dibunuh nggak masalah. Akhirnya ya itulah Pak, benih-benih terorisme dari situ. Merusak agama tidak Pak? Orang Murji'ah mengatakan amal tidak termasuk iman. Jadi yang penting iman itu kamu yakin sama Allah dan kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dah selesai. Imanmu sempurna. Kamu berbuat maksiat apapun tidak mempengaruhi imanmu. Jadi akhirnya orang mudah berbuat maksiat. Gara-gara apa? Itu nggak mempengaruhi iman saya. Ya. Merusak agama tidak Pak? Merusak banget Pak. Merusak banget. Akhirnya di zaman sekarang banyak orang yang berkata begitu. Yang penting hatinya baik. Walaupun saya garong, hati saya baik loh. Mana mungkin garong hatinya baik. Ya. Ada perempuan nggak pakai jilbab bilang, kan hati, yang penting hatinya dijilbabin dong. Ya akhi, ini Murji'ah ya akhi, merusak syariat. Akhirnya berapa banyak syariat yang ditinggalkan hanya gara-gara isi yang penting hatinya baik. Merusak agama tidak? Merusak agama. Orang ketik bid'ah sufiyah yang mengatakan apa? Orang kalau sudah sampai derajat wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Jadi wali itu nggak perlu lagi terikat sama syariat para Rasul. Bahaya nggak tuh Pak? Oh bahaya banget Pak. Hancur agama kalau begitu. Ya, saya udah wali maaf ya. Saya nggak sholat seperti kamu. Saya sholatnya di Mekah. La ilaha illallah. Ya. Bahkan wali mengatakan, orang sufi mengatakan wali maksum, nggak mungkin salah. Jadi akhirnya semua yang dikatakan wali pasti benar. Mimpi wali nggak mungkin salah. Akhirnya menjadikan selain Al-Quran dan hadis sebagai dasar. Bisa rusak nggak agama Pak? Rusak agama kita ini. Ya. Orang Qadariyah yang membuat bid'ah, bahwa takdir nggak ada. Allah belum menakdirkan segala sesuatu. Ini menghina Allah nggak Pak? Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Karena Allah belum menakdirkan, jadi Allah nggak tahu dong. Berarti sama saja mengatakan Allah nggak tahu apa-apa. Iya.
Ini penghinaan terhadap Allah. Bid'ah Jabariyah yang mengatakan orang yang berbuat dosa nggak boleh disalahin, nggak boleh dihukum, karena dia sudah ngikutin takdir, gimana lagi. Jadi pencuri nggak boleh dihukum, takdir. Puyeng juga Pak. Ada orang nerabas lampu merah, di stop sama polisi. Sini, kenapa kamu? Takdir Pak. Aduh, yang bingung polisinya. Aduh Mak. Jadi semua orang yang berbuat salah nggak boleh dihukum gara-gara takdir. Rusak nggak syariat Pak? Bahkan semua peraturan jadi rusak. Jadi intinya Pak, semua bid'ah itu pasti merusak. Kalau bid'ah dalam masalah agama, masalah akidah, rusak akidah. Kalau bid'ah itu dalam ibadah, rusak ibadah Pak. Ya Rasulullah sudah menjelaskan begini loh tata caranya. Ada orang bilang, menurut saya sih enakan begini deh. Ya Allah ya Rabbi, ya apa enggak cukup dengan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita? Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Makanya kenapa sih Allah dan Rasulnya selalu sering mewanti-wanti jangan berbuat bid'ah. Para ulama begitu keras pengingkaran mereka terhadap bid'ah dalam kitab-kitab mereka, karena memang itu bisa merusak agama Pak. Agama kita rusak udah ya. Yang kedua, karena sama saja menuduh Rasulullah belum menyampaikan wahyu secara sempurna. Sama saja dia mengatakan Rasulullah berkhianat tuh, ada yang Rasulullah belum sampaikan, buktinya saya bikin baru. Iya, berarti ini disyariatkan nih. Ya Allah, Rasulullah sudah menyampaikan semuanya Pak. Semua kebaikan sudah disampaikan oleh Rasulullah, semua keburukan sudah disampaikan oleh Rasulullah, ya enggak? Makanya dalam riwayat Tabrani Rasulullah bersabda apa? Iya, kata Abu Dzar, tarakana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW meninggalkan kami, wa mata'irun yuqallibu janahahi fil hawa illa wa dzakara fihi ilman. Tidak ada satupun ya burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan padanya ilmu. Beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad bujina lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang bisa mendekatkan kamu ke surga, tidak pula yang menjauhkan kamu dari api neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya. Rasulullah sudah selesai Pak. Makanya Rasulullah di Haji Wada, ketika beliau ceramah di mana? Di Padang Arafah. Khutbahnya masyhur Pak. Setelah beliau berkhutbah, beliau bersabda kepada para sahabat apa? Ala hal ballagt, bukankah aku sudah sampaikan? Kata para sahabat apa? Na'am bala, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menunjuk ke langit, lalu menunjuk kepada para sahabat, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikan semuanya. Berarti kalau ada orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan Rasulullah belum menyampaikan semuanya, ada yang masih kurang nih. Yang kedua Pak. Yang ketiga, orang yang berbuat bid'ah itu sama saja menikam ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku pada hari ini telah menyempurnakan agamamu. Allah sudah menyatakan agama ini sudah sempurna, udah sempurna nih agama. Maka kalau ada orang berbuat bid'ah seakan mengatakan apa? Agama belum sempurna kecuali dengan bid'ah saya. Iya. Kalau kamu melakukan bid'ah yang saya lakukan, baru sempurna deh. Kan bahaya Pak. Makanya Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, ini ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, kita jadikan hujah buat orang yang berbuat bid'ah. Hai kamu yang membuat-buat bid'ah, saya mau tanya, agama kita udah sempurna tanpa bid'ah kamu? Atau agama kita baru sempurna dengan bid'ah kamu? Kalau dia berkata, agama saya, agama Islam baru sempurna dengan bid'ah saya, berarti dia sudah mengingkari
ayat surat Al-Maidah ayat 3 tadi, bahwa Allah sudah menyempurnakan agama ketika Rasulullah masih hidup. Kalau dia berkata, oh agama Islam sudah sempurna tanpa bid'ah saya, ya udah, nggak butuh kita sama itu. Sesuatu yang bukan dari agama ngapain? Nggak butuh kita kok. Ya. Nah itu Pak. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu sama saja menganggap agama kita belum apa? Belum sempurna. Islam ini sempurna, alhamdulillah. Yang namanya sempurna itu artinya tidak lagi butuh tambahan, gak perlu ditambah-tambah, gak usah. Ya, kalau air nih udah sempurna penuh di atas ember, Pak. Antum masukin 1 tetes, ya keluar 1 tetes. Kenapa? Karena sudah sempurna penuhnya. Demikian pula agama, karena sudah sempurna, semua yang bikin-bikin ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Iya. Yang keberapa? Yang keempat. Keempat ya. Kenapa berbuat bid'ah itu nggak boleh, Pak? Karena yang berhak membuat syariat agama ini hanya Allah. Maka kalau ada orang yang berbuat bid'ah, berarti dia sudah membuat syariat dalam agama. Dan dia sudah menyaingi Allah dalam pensyariatan din, agama ini. Iya. Makanya Allah sudah saya sebutkan tadi dalam surat Asy-Syura ayat 21. Allah mencela orang musyrikin. Allah mengatakan apa? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Agama milik Allah. Yang berhak mensyariatkan agama siapa? Allah. Maka kalau ada orang yang berbuat bid'ah, sama saja dia membuat syariat yang tidak pernah Allah izinkan. Karena untuk membuat suatu ibadah itu butuh wahyu dari Allah, Pak. Butuh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Imam Syafi'i menganggap kita ini menganggap bagus suatu perbuatan saja itu sudah membuat syariat, Pak. Kita menganggap baik ini dalam agama nih, wah ini bagus nih dalam agama. Itu Imam Syafi'i mengatakan berarti dia sudah membuat syariat tuh. Imam Syafi'i berkata apa? Manis tahsana syai'an faqad syarra'. Siapa yang menganggap baik sesuatu dan menganggap itu dari agama, maka berarti dia sudah membuat syariat. Cuma menganggap baik doang. Kan banyak di antara kita begitu. Ini kan baik. Ini kan bagus. Entah dulu, bagus menurut siapa? Menurut saya. Emang kamu pembuat syariat? Ya, jangan, Pak. Kita harus biasakan. Baik itu menurut Allah dan Rasulnya. Yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik, Pak. Yang terbaik itu yaitu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Selesai sudah. Agama sudah sempurna. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Nah inilah Pak, alasan-alasan kenapa sih Allah dan Rasulnya mewanti-wanti apa? Bid'ah. Iya. Dan kata bid'ah ini kata yang masyru' disyariatkan. Cuma masalahnya sudah saya sebutkan tadi Pak, kata bid'ah ini jadi momok di negeri kita ini. Akhirnya banyak duat-duat yang berusaha meninggalkan kata bid'ah ini karena takut disebut Wahabi, disebut teroris, disebut yang lain. Padahal kata bid'ah ini kata yang syar'i. Bahkan Allah mengambil dari kata bid'ah itu sebuah nama, badi'. Al-badi'. Badi' artinya yang menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dari kata bid'ah. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian. Setelah kita tahu Pak bahwa ternyata itu alasannya kenapa sih kok bid'ah itu sangat dicela dalam syariat. Iya. Bahkan secara akal saja Pak, bid'ah itu tercela Pak. Coba antum nanti kalau ketemu Pak polisi tanya, Pak polisi, mana yang lebih berat?
yang merubah peraturan atau yang melanggar peraturan? Hah? Ada nih orang pas mau lampu merah maju, pas lampu hijau berhenti. Pas ditanya, kamu kenapa? Saya bikin peraturan sendiri, Pak. Kalau saya merah maju, ya hijau berhenti. Ini orang dablek nih, kurang ajar gitu kan. Ya. Sementara yang satu, kamu kenapa? Tahu nggak kalau melanggar lampu merah nggak boleh? Tahu, Pak. Tapi gimana, saya nggak lihat, Pak. Gimana, Pak, ya? Ya. Sekarang saya mau tanya, Pak, mana yang lebih berat? Yang merubah aturan atau yang melanggar aturan? Hah? Yang merubah, Pak. Orang yang berbuat bid'ah itu merubah aturan agama. Kalau orang berbuat maksiat itu melanggar aturan agama. Maka dari itu merubah aturan lebih berat dalam agama. Karena sudah saya sebutkan itu bisa merusak agama, din yang hanif, yang murni ini jadinya rusak agama. Kemurnian agama itu jadi rusak. Ya. Nah, sudah paham sampai sini, Mas? Sudah sadar bahwa bid'ah itu ternyata bahaya? Sadar? Oke, sekarang kita ingin membahas, Ustadz, bid'ah semuanya sesat enggak sih? Nah, ini jadi sebuah permasalahan yang besar, Pak, di negeri kita ini, Pak. Semua bid'ah itu sesat enggak sih? Iya. Ini perdebatan yang tak pernah habis di negeri kita ini, Pak. Yang satu mengatakan semua bid'ah sesat, yang satu mengatakan enggak. Bid'ah itu ada yang baik, ada yang benar, ada yang buruk. Oke, baiklah ya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Kalau kita melihat para ulama, ternyata para ulama juga berbeda pendapat dalam mengungkapkan apakah bid'ah semuanya sesat atau tidak. Makanya nggak aneh kalau di Indonesia pun kemudian kaum muslimin berbeda pendapat. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan apa? Al bid'atu bid'atani, bid'ah ada dua. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji. Wa bid'atun madmumatun, dan bid'ah yang tercela. Tuh lihat, Imam Syafi'i Pak yang ngomong gitu, Pak. Ya dalam kitab Al-Um. Wah, berarti Ustadz mengatakan ada bid'ah hasanah. Tak dulu. Sabar dulu, sabar. Kita ya sebagai sebuah perkara yang ilmiah itu kita harus dudukan dua pendapat itu, Pak. Ya. Kita kan ilmiah, jangan sebatas apa? Kata orang, kata anu. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua macam. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kemudian beliau memberikan definisinya apa itu? Ya. Ma wafaqa kitaban aw sunnatan an Rasulillahi. Ya. Wa an ashabihi fahiya bid'atun mahmudatun wa ma khalafa kitaban wa sunnatan wa atharon anis sahabati fahiya bid'atun madmumatun. Yang sejalan dan sesuai dengan Al-Quran, hadis dan pemahaman para sahabat, itulah bid'ah yang terpuji. Adapun yang tidak sesuai alias menyelisihi Al-Quran, hadis dan asar para sahabat, itulah bid'ah yang tercela. Jadi di sini Imam Syafi'i memberikan definisinya. Apa definisinya? Kau nggak nyatet? Hah? Apal nggak? Ada yang apal? Apa definisi Imam Syafi'i bid'ah yang terpuji? Yang sejalan dengan Al-Quran, hadis dan asar sahabat. Apa menurut Imam Syafi'i bid'ah yang tercela? Yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis dan athar sahabat. Masya Allah. Oke, baik. Ibnu Daqiq Al-Aid bahkan membagi bid'ah jadi 5. Waduh, banyak bener. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah bid'ah haram. Sampai begitu tuh Ibnu Daqiq Al-Aid.
Ya. Beliau memberikan contoh bikin pakaian itu bid'ah wajib kalau memang tujuannya untuk menutup aurat. Bid'ah wajib tuh. Ya. Bikin sekolah karena itu tujuannya untuk menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu wajib, bisa jadi bid'ah yang wajib. Ya. Sehingga masuk dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan melakukan suatu perbuatan, berarti perbuatan itu jadi wajib. Oke. Dan ini dibela oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani dan banyak ulama. Baik. Sementara banyak ulama juga mengatakan bid'ah nggak ada dibagi bid'ah sesat, bid'ah hasanah. Dan ini dibela oleh Imam Asy-Syatibi dan yang lainnya. Dalilnya hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Rasulullah hanya mengatakan setiap bid'ah sesat, dah, titik, selesai. Dan kullu dalam bahasa Arab, dalam ilmu usul fikih termasuk min alfadhil umum. Lafaz-lafaz yang sifatnya umum, tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Dan mana dalil yang mengkhususkannya? Tidak ada, kata mereka. Pak, kalau saya memandang dua pendapat ini sebetulnya hampir-hampir tidak bertabrakan, Pak. Iya. Kenapa? Pertama, Imam Syafi'i ketika memberikan contoh-contohnya banyak yang nggak sesuai dengan di zaman sekarang, Pak. Saya berikan contoh. Imam Syafi'i, ya, di dalam kitab mengatakan akrahul ma'tam. Aku mengharamkan ma'tam. Wa huwal ijtima'i 'inda ahlil mayyit, itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya, wasu'un ta'am fih, dan membuat makanan di situ berdasarkan perbuatan Jarir, perkataan Jarir. Imam Syafi'i tegas mengatakan apa? Nggak boleh, haram. Iya. Sementara di zaman sekarang dianggap apa? Iya. Imam Syafi'i menganggap beribadah dengan cara pukul rebana itu, Pak, nyanyi-nyanyi, itu bid'ah. Dan bahkan beliau mengingkari seingkar-ingkarnya. Tapi di zaman sekarang dianggap apa? Baik. Prakteknya agak beda. Prakteknya agak berbeda. Yang kedua, saya ingin memberikan sebuah kaidah sama antum, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan. Tapi saya bukan sang pencerah, Pak. Yang apakah setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu bid'ah? Apakah setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu bid'ah? Jawabnya tidak. Jadi gimana dong? Baik. Ada 3 kaidah yang penting sekali antum pahami. Tolong jangan mikirin kemana-mana, Pak. Ini 3 kaidah ini penting banget, Pak. Ya. Kaidah yang pertama, yaitu kaidah tentang sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, ya. Ini kaidah ini adalah berhubungan dengan kaidah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan. Perhatikan. Pertama, Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Rasulullah tidak lakukan karena apa? Masih ada penghalang. Contohnya apa? Kenapa di zaman Rasulullah salat tarawih nggak tiap malam, Pak? Baru diadakan di zaman Umar salat tarawih tiap malam tuh. Kenapa Rasulullah tidak lakukan salat tarawih tiap malam? Karena Rasulullah sudah memberikan jawabannya. Aku khawatir diwajibkan atas umatku. Berarti ini penghalang nggak, Pak? Penghalang. Di zaman Umar,
Penghalangnya sudah nggak ada, Pak. Nggak mungkin diwajibkan lagi. Sementara ini maslahatnya besar. Makanya kaidah ini perhatikan. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan karena ada penghalang, ketika penghalang itu tidak ada dan maslahatnya besar, boleh. Kalau penghalangnya sudah tidak ada dan maslahatnya besar, boleh tidak? Nggak masalah. Iya. Contoh lagi, kenapa sih di zaman Rasulullah Al-Quran tidak dikumpulkan jadi mushaf? Mushaf Al-Quran baru dikumpulkan sama siapa? Abu Bakar. Di zaman Rasulullah belum. Kenapa? Karena masih ada penghalangnya. Apa itu? Al-Quran terus menerus turun kok, Pak. Sehingga belum bisa dikumpulkan seluruhnya. Ya. Di zaman Abu Bakar penghafal Quran banyak yang meninggal di medan perang. Kalau nggak dikumpulan mudarat besar ini, bahaya besar. Maka dikumpulkanlah dalam rangka menjaga Al-Quranul Karim. Jadi ketika penghalangnya itu tidak ada, ya sudah hilang penghalangnya dan maslahatnya besar di dalam rangka membela syariat, boleh, nggak masalah. Dan itu tidak dianggap bid'ah secara syariat, Pak. Walaupun bid'ah secara bahasa. Itu tidak dianggap bid'ah secara syariat, walaupun bid'ah secara apa? Bahasa. Mohon perhatikan. Faham yang pertama? Faham yang pertama? Faham insyaallah? Apa? Yang pertama apa? Yang Rasulullah tidak lakukan karena ada penghalangnya. Ketika penghalang itu tidak ada dan maslahatnya sangat besar, dan bahkan kalau kita tinggalkan malah menimbulkan mudarat, boleh. Tidak termasuk bid'ah secara syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Oke. Yang kedua, Rasulullah tidak lakukan karena belum dibutuhkan di zaman Rasulullah, belum ada pendorongnya. Rasulullah SAW tidak lakukan karena di zaman Rasulullah SAW itu belum ada, belum dibutuhkan, belum ada pendorongnya, Pak. Belum ada sebabnya di zaman Rasulullah. Contohnya apa? Di zaman Rasulullah ada nggak ilmu hadis? Belum. Ilmu nahwu sharaf ada nggak zaman Rasulullah? Belum. Ilmu usul fikih ada nggak di zaman Rasulullah? Belum. Belum dibutuhkan. Jawabnya. Kenapa nggak ada? Nggak dibutuhkan. Karena para sahabat jago bahasa Arab. Nggak butuh ilmu nahwu sharaf. Ilmu hadis belum butuh, orang Rasul masih ada. Hadis itu kan mempelajari sanadnya sampai ke Rasulullah. Orang Rasulullah masih hidup, tinggal nanya ke Rasulullah. Belum dibutuhkan ilmu hadis. Ilmu usul fikih belum dibutuhkan. Karena apa? Para sahabat paling paham, ya, memahami redaksi bahasa Arab itu paling paham mereka. Nah, kalau antum pelajari hadis-hadis Rasulullah dan kisah-kisah para sahabat, antum akan lihat para sahabat itu paham banget tentang ilmu usul fikih. Iya. Nah, ketika banyak masuk Islam setelah Rasulullah wafat, kan banyak yang masuk Islam, Pak, dari orang-orang yang bukan Arab. Paham nggak, Pak? Dan kalau tidak dibuat tata bahasa Arab, hancur mereka memahami Al-Quran dan hadis, rusak Al-Quran dan hadis. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan ilmu nahwu. Diletakkanlah ilmu nahwu dalam rangka menjaga Al-Quran, dan berarti pendorongnya sudah muncul tidak? Sudah dibutuhkan, dan maslahatnya besar tidak? Maslahatnya besar sekali, Pak. Boleh tidak? Boleh, gak apa-apa. Ilmu hadis penting nih, Pak, untuk menjaga hadis antara yang dhaif, yang sahih harus dipisah ini. Jangan sampai ada orang yang berani berkata berdusta atas nama Rasulullah, seenaknya membawa hadis
Maka dengan adanya ilmu hadis kita tahu ini tukang dusta, ini sahih, ini dhaif, terjaga agama kita. Ilmu usul fikih penting banget, Pak. Dengan ilmu usul fikih kita tahu ini bentuknya umum apa khusus, mutlak atau muqayyad, perintah ini wajib atau sunnah, ya larangan ini haram atau makruh. Bentuk-bentuk bahasa Arab dipelajari dalam ilmu usul fikih. Mana bentuk yang bersifat umum, mana yang bersifat mutlak. Kemudian membahas tentang ijma, qiyas dan yang lainnya. Penting. Kenapa? Membela syariat. Bayangkan kalau nggak ada ilmu usul fikih, gimana coba kita tahu ini hukumnya wajib atau tidak? Ya, ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, perhatikan ini. Nanti yang keberapa nih? Yang kedua. Jadi yang kedua apa? Apa yang kedua? Rasulullah SAW tidak lakukan karena apa? Belum dibutuhkan di zaman Rasulullah, belum muncul pendorongnya, belum ada sebabnya. Nah, ketika dibutuhkan setelah itu dan muncul pendorongnya dan sangat besar maslahatnya, bahkan kalau tidak itu bisa menimbulkan mudarat untuk agama, boleh. Jadi patokannya itu maslahat nggak buat agama, din ini, membela syariat apa enggak? Pak, jangan bobo, Pak. Jangan bobo, Pak. Takut salah paham. Ini masalah penting soalnya. Kalau bobo salah paham nanti ngomongnya ke orang macam-macam. Oh, kata Ustadz Bado begini, pada mimpi. Ya bisa aja kan, antum lagi tidur mimpi datang setan berbentuk aneh yang lagi ngomong gitu kan. Berarti ini dua, Kak. Yang kedua, paham yang kedua? Oke. Yang ketiga. Yang ketiga, yang Rasulullah tinggalkan, Rasulullah tidak lakukan. Sementara penghalangnya tidak ada. Pendorongnya sudah ada, bahkan dibutuhkan di zaman Rasulullah. Tapi tetap Rasulullah tidak lakukan. Perhatikan gabungan antara yang pertama dan yang kedua loh. Kalau yang pertama tadi kan Rasulullah tinggalkan karena masih ada. Yang kedua tadi dikatakan Rasulullah tinggalkan karena apa? Belum ada dibutuhkan. Nah, sekarang yang ketiga ini tidak ada penghalangnya, Pak. Dan dibutuhkan juga di zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak lakukan. Sengaja Rasulullah tinggalkan. Berarti itu dalam rangka pensyariatan. Bahwa itu memang tidak boleh. Contoh hadis bahwa Rasulullah SAW apabila sholat Id, Hari Raya, Idul Fitri dan Idul Adha tidak adzan dan tidak qomat. Padahal dibutuhkan nggak adzan dan qomat? Dibutuhkan untuk manggil orang. Iya. Ada penghalangnya kah Rasulullah untuk melakukannya? Tidak ada. Rasulullah bisa menyuruh Bilal adzan. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu, Pak. Itu menunjukkan itu memang tidak disyariatkan. Maka kalau ada orang adzan dan qomat untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kita berani katakan ente bikin baru, bikin bid'ah ente. Tidak benar. Fahami ini, akhi. Fahami ini. Setelah itu kita akan lihat praktek para ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Dan ternyata masuk dalam kaidah ini, Pak. Imam Nawawi termasuk yang beliau mengatakan bid'ah hasanah ada. Tapi beliau ketika ditanya tentang dua sholat, sholat nisfu Sya'ban dan sholat raghaib, beliau berkata apa? Itu bid'ah tercela. Itu bid'ah apa? Bid'ah tercela. Bukan bid'ah hasanah, bukan. Kenapa? Karena itu membuat ibadah dengan sendiri. Berarti dalam masalah ibadah yang sifatnya zatiyah, ibadah yang sifatnya apa? Zatiyah, yang berdiri sendiri, semua ulama sepakat kagak boleh, nggak boleh dalam agama ini. Tidak dikembalikan kepada perasaan masing-masing ini baik atau enggak. Karena itu menunggu syariat Allah dan Rasulnya. Bukan itu hak kita, bukan sama sekali. Tapi dalam masalah yang sifatnya tadi sudah saya sebutkan, Pak,
Semua ulama sepakat, boleh, nggak apa-apa. Ya, makanya para ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu menurut Imam Syafi'i bid'ah yang terpuji. Sementara sebagian ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah yang terpuji mengatakan apa? Itu bukan bid'ah tapi maslahat mursalah. Beda ungkapan doang. Tujuannya apa? Itu juga. Ya. Beda mengungkapkan tapi tujuannya itu, Pak. Demikian pula Ibnu Daqiq Al-Id yang mengatakan bid'ah ada 5. Masuk dalam kaidah itu, Pak. Dan kaidah-kaidah usul fikih yang lainnya. Jadi sebetulnya cuma beda ungkapan tapi tujuannya sama, serupa. Betul itu, Pak. Cuma kalau di Indonesia ini saya lihat kata-kata bid'ah hasanah ini jadi terlalu luas. Setiap dianggap baik jadi boleh. Walaupun baik menurut orang yang membuatnya. Kan bahaya seperti ini, Pak. Setiap dianggap baik ini kan bagus. Waduh, jadi boleh. Waduh, Pak. Ngeri, Pak, kalau seperti ini, Pak. Jadi akhirnya membuka selebar-lebarnya bid'ah. Semua orang berhak tanpa melihat kepada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Bahaya ya akhwat Islam. Azani Allah wa iyyakum. Sekarang siapa sih di Indonesia atau siapa sih manusia yang ingin dan mau disebut amalannya itu sesat? Ada? Hatta Fir'aun juga nggak mau disebut sesat. Buka sama antum surat Ghafir. Apa kata Fir'aun? Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Ini yang ngomong Fir'aun ya, Pak. Ya. Fir'aun gak mau disesatin. Memang semua orang gak bakal mau disesatin, Pak. Siapapun dia. Nah, ketika ada orang yang menyesatkan, waduh kurang ajar gue disesatin nih. Wah. Tapi Al-Quran menyesatkan orang-orang yang memang sesat. Orang musyrikin disesatkan oleh Al-Quran. Rasulullah menyesatkan orang-orang yang memang sesat. Tapi kan untuk menuduh sesat kan butuh kepada apa? Hujah ilmiah. Enggak sembarangan main sesat-sesatin. Karena apa? Secara kenyataan orang enggak mau disesatkan. Ketika dia disesatkan dia akan balik menyesatkan. Ya enggak, Pak? Ketika antum bilang itu tuh tahlilan bid'ah, itu bid'ah, kurang ajar, kita disesatin, berarti neraka. Itu Wahabi sesat. Ya. Jadi akhirnya apa? Balik. Adapun orang yang berilmu melihat segala sesuatu dengan ilmu. Ya. Tidak setiap saling menuduh, saling menyesatkan itu benar klaimnya. Harus dilihat mana yang benar klaimnya, mana yang tidak benar klaimnya. Memang di zaman sekarang, Pak, ya, untuk mudah sesatkan nih menurut saya sih mudorotnya lebih besar. Yang lebih bagus kita jelaskan secara ilmiah aja. Ilmiah begini Al-Quran, hadis gini supaya orang paham. Adapun sedikit-sedikit sesat. Orang nggak mau disesatin, Pak. Itu fitrah orang itu, Pak. Maka lebih baik kalau antum ngomong di Facebook ilmiah. Dalil Al-Quran, hadis, perkataan para ulama. Enak kan? Kalau ilmiah enak, Pak, semuanya. Orang pun akan insya Allah mulai menerima. Oh, ilmiah ternyata ada hujahnya. Oh, Masya Allah. Iya. Apalagi orang Indonesia ini dan sifat manusia itu nggak mau dikritik, Mas. Kita ini kalau dikritik kayaknya orang yang mengkritik itu musuh tuh. Wis, aneh dikritik, Suf. Kurang ajar ini, musuh aneh nih. Iya. Memang begitu. Keadaan kita itu seperti itu, tidak siap dikritik, tidak siap disalahkan. Kalau kita dikritik walaupun kritiknya membangun, marah. Kalau kita disalahkan walaupun yang menyalahkan mungkin benar, marah. Padahal kalau kita disalahkan sama orang nggak usah marah, Pak. Kalau memang hujahnya kuat dan kita yang salah, katakan terima kasih. Itu adalah tawadhu namanya, Pak.
Kalau memang ternyata yang menyalahkan kita itu tidak benar, kita yang di atas kebenaran, cukup bantah dengan ilmiah, selesai kan? Nggak usah bawa-bawa orang serbu, ngapain coba? Yang bikin runyam kan itu, Pak. Ya. Apalagi dengan berbagai tuduhan, macam-macam tuduhan itu, Masya Allah ya akhi. Saudara-saudaraku, agama kita ini agama ilmiah, biasakanlah semua ilmiah. Kalau Anda tidak setuju, ritual Anda dianggap sesat, silakan Anda bantah secara ilmiah. Nggak usahlah otot-ototan, Pak. Kita kaum muslimin bersaudara semuanya. Ya, kata Rasulullah, al-muslim lil muslim kal jasadil wahid. Muslim untuk muslim yang lainnya bagaikan satu tubuh. Ya kalau antum nggak mau dan tidak menerima, antum ritualnya dianggap sesat, oke, bantah secara ilmiah. Kalau antum, oke, saya mau bertemu sama Anda untuk dialog ilmiah, silahkan, terbuka dialog ilmiah, kenapa? Tapi tujuannya bukan cari kemenangan, tapi tujuannya mencari kebenaran. Seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i, tidaklah aku berdialog dengan siapapun kecuali aku berdoa, ya Allah, alirkan kebenaran pada lisannya. Jika aku di atas kebenaran, dia ikut aku, dan jika dia di atas kebenaran, aku ikut dia. Kan enak kalau kayak ginian, Pak. Ya. Jadi akhirnya kita segala sesuatu dengan ilmiah. Itu Islam yang mengajarkan, Pak, bukan preman. Kalau gaya preman beda lagi. Ya. Cuma masalahnya banyak para penceramah gaya preman. Mungkin asalnya preman jadi ustadz gitu kan, masih terbawa kayak premannya. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian, masih panjang loh pembahasan kita loh. Ya. Jadi intinya, Pak, baik yang ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dan ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, sebetulnya kalau kita perhatikan dalam contoh-contoh praktek mereka itu, hampir saya katakan tidak bertabrakan, kecuali dalam beberapa permasalahan saja. Tidak bertabrakan sebetulnya. Iya. Mereka menginginkan satu. Karena setelah kita lihat tadi contoh-contohnya juga, ya, bahwa membuat ibadah secara zatnya semua sepakat nggak boleh. Iya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita masih bisa lanjutkan kajian kita pada waktu yang akan datang. Nah.